Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham 20 saham. 20 saham ini merupakan request dari teman-teman yang ada di grup WA dan Telegram saya agar ulasan teknikalnya diulas pada video kali ini. Video kali ini bisa kita pantau pergerakan sahamnya untuk di tanggal 3 September 2021. Jangan berlama-lama, yuk kita gas. Oke, seperti biasa, sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, saya ingin mengulas sebentar analisa teknikal dari IHSG untuk pergerakan besok di tanggal 3 September 2021. Hari ini di tanggal 2 September 2021, IHSG closing di angka 6078. Mengalami closing breakdown dari EMA 21, hari ini tidak mampu breakout dari 6144 dan kembali memasuki area sideways kecilnya, yaitu area 6054 hingga 6144. Jika besok tidak mampu bertahan di 6054, menurut saya ada kemungkinan, ada potensi untuk menutup gap yang dibentuk pada tanggal 30 Agustus 2021. Ya, ini ada gap kecil yang belum ditutup. Kemungkinan besok jika tidak bertahan di 6054, maka ada potensi untuk turun. Terdekatnya yaitu menutup gap, ya. Terdekatnya menutup gap. Bisa jadi akan lebih dari gap tersebut turunnya, ya, untuk besok. Ya, oke, saya rasa cukup untuk saham. Maksudnya untuk IHSG. Selanjutnya saya ingin mengulas saham WH. Saham WH. WH hari ini closing di angka 202, mengalami penurunan dengan disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Ya, menurut saya untuk saham WH ini prediksi saya masih akan berkutat atau berkonsolidasi di area ini, ya. Akan masih berkonsolidasi di area ini, yaitu di area 192 hingga 248. Jika 192 ini di breakdown, maka ada potensi dari saham WH ini bergerak untuk turun terdekatnya ke 182. Tetapi jika tidak mengalami breakdown dari 192, potensi pergerakan dari WH masih akan berkonsolidasi di rank ini. Dan indikasi baiknya adalah jika saham WH ini mampu breakout dari 248, ada potensi untuk up kembali, ya. Ya, terdekatnya bisa menyentuh angka 260, ya. Untuk saham WH di sini ada gap yang belum ditutup. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual, ya. Sebentar saya coba. Di sini ada indikasi, menurut saya ada potensi, ya. Ada potensi untuk mengalami yang namanya hidden bullish divergence, di mana stokastik RSI mengalami penurunan tetapi harga mengalami kenaikan. Seperti itu menurut saya, ya. Intinya adalah tidak mengalami breakdown dari 192. Jika di breakdown, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan terdekatnya di 182 hingga 168. Baik, indikasi baiknya adalah mampu breakout dari 248. Ya, menurut saya seperti itu untuk saham WH. Selanjutnya yaitu saham
BRPT. BRPT hari ini closing di angka 1015. Closing di angka 1015. Sebentar saya coba view-nya, saya coba perkecil ya. Oke, ini sempat di breakout ya, resistance trendline yang saya buat. Garis putih itu sempat di breakout, tapi sekarang mengalami pullback ya. Dan hari ini closingnya di angka 1015. Breakdown, closing breakdown dari rasio Fibonacci 0,382. Dan closing breakdown dari support trendline putih ini. Resistance trendline putih ini, bekas resistance trendline ya. Di breakdown, menurut saya untuk besok adalah jika BRPT ini mampu kembali breakout dari 1025, ada potensi terdekatnya akan menyentuh EMA 21 yaitu di 1040. Maka jika 1040 di breakout ada potensi untuk bergerak up hingga ke 1075. Jadi BRPT jika mampu breakout dari 1025, menurut saya pergerakan rank terdekatnya ada di 1025 hingga 1075. Tetapi jika BRPT ini tidak mampu breakout dari 1025, ada potensi pergerakan BRPT bergerak turun ya. Bergerak turun bisa jadi turunnya ke rasio Fibonacci 0,5 yaitu di angka 980. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh jual sebenarnya, maka bisa jadi besok ada potensi untuk breakout dari 1025. Menurut saya seperti itu untuk saham BRPT. Selanjutnya yaitu saham INDX. Saham INDX hari ini closing di angka 121. Ini merupakan resistance trendline ya, resistance trendline saya buat, dan sudah 3 hari berturut sejak tanggal 31 Agustus, 1 September, dan hari ini 2 September. Resistance trendline tersebut sudah di breakout tetapi mengalami penurunan kembali ya, tidak mampu bertahan dalam keadaan closing breakout dari resistance trendline-nya. Penurunan hari ini juga disertai dengan volume penjualan yang lumayan, dan jika dilihat di sini ini ya. Ini stokastik, ini EMA 21 warna biru dan EMA 90 warna orange. Terindikasi akan golden cross ya, karena sudah berdekatan. Kemudian jika saya lihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh beli ya. Sudah mengalami jenuh beli, maka menurut saya untuk besok saham INDX adalah jika tidak mampu breakout dari resistance trendline ini atau tidak mampu breakout dari 125, ada potensi pergerakan INDX akan turun terdekatnya yaitu di 115. Di sini sebentar. Ini ada area demand ya, menurut saya ini adalah area demand. Oke, ini area demand. Menurut saya ada potensi untuk turun jika tidak mampu breakout dari 123 ya. Ada potensi untuk koreksi hingga ke 116 terdekatnya, yaitu di area demand. Kayak sepertinya akan berkonsolidasi sedikit di area sini ya, karena ini merupakan area demand untuk saat ini. Oke, untuk INDX seperti itu menurut saya. Ini jika dilihat dari polanya ada potensi untuk naik ya. Ada potensi untuk naik, tetapi kita butuh beberapa konfirmasi terlebih dahulu apakah akan valid untuk naik atau tidak. Menurut saya butuh konfirmasi, yaitu mengalami breakout dengan volume ya pembelian yang meningkat, breakout dari resistance trendline ini. Menurut saya seperti itu untuk saham INDX besok. Selanjutnya yaitu saham BMHS.
saham BMHS. BMHS hari ini closing di angka 1145. Sebelumnya sudah saya ulas ya pada video sebelumnya, dan hari ini closing dalam keadaan breakout dari 1120, yang mana ini merupakan menurut saya area sideways ya, area sideways yang kemudian di breakout. Untuk besok menurut saya jika BMHS ini mampu bertahan di atas 1120, ada potensi BMHS akan menyentuh angka 1200, yaitu di resistennya. Ya, ada potensi untuk menyentuh angka 1200. Tetapi jika tidak mampu bertahan di atas 1120, menurut saya BMHS akan mengalami kembali untuk koreksi, memasuki kembali area sideways-nya ini. Menurut saya seperti itu untuk saham BMHS. Stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas, belum ada indikasi untuk mengalami dead cross ya, belum jenuh beli juga ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk saham BMHS. Selanjutnya yaitu saham ISSP. ISSP juga sudah sering saya ulas. Masih berkonsolidasi di area kecilnya ini. Di area kecilnya ini masih berkonsolidasi. Oke, di area 292 hingga 312 ya, masih berkonsolidasi di area kecilnya ini. Menurut saya untuk BMHS masih sama seperti sebelumnya ya. Indikasi yang baik jika mampu breakout dari 306, karena bisa saja up, dia bisa saja up terdekatnya di 326 dan bisa ke 300 bisa jadi 360 ya jika kuat, atau kenaikannya disertai dengan volume pembelian yang melejit. Tetapi jika tidak bertahan di area konsolidasinya ini, konsolidasi kecilnya ini tidak bertahan di atas 292, maka ada potensi untuk koreksi ke area demand-nya ini ya. Area demand ya terdekatnya di 284 ya. Menurut saya seperti itu untuk saham ISSP, dan di sini juga stokastik RSI-nya menjulang ke atas, sudah golden cross ya. Indikasi baiknya adalah jika mampu breakout dari 306 ya. Sepertinya di sini sedang ada konsolidasi terlebih dahulu yang kemudian bisa up ya, menurut saya seperti itu. Intinya adalah mampu bertahan di atas 292 untuk saham ISSP. Selanjutnya saham SMDR. SMDR hari ini closing di angka 635. Masih bertahan di dalam area channel uptrendnya ya. Masih bertahan di atas support trendline garis kuning ini, dan masih bertahan di atas area demand ini ya. Untuk besok sama seperti sebelumnya. Untuk SMDR ini jika masih bertahan di atas supportnya ini, menurut saya pergerakannya masih berada di rank 610 hingga EMA 21, yaitu di 645. Baiknya besok jika mampu breakout dari 645, ada potensi untuk up-nya. Terdekatnya bisa ke 700. Tetapi jika mengalami breakdown dari support trendline-nya ini warna kuning, kemudian breakdown dari 615, ada potensi untuk memasuki area demand-nya itu, yaitu di rank 585 hingga 615 untuk SMDR. Di sini juga masih belum ada indikasi golden cross, dan sepertinya akan menuju ke area jenuh jual ya untuk saham SMDR. Masih ada potensi ya, menurut saya ini wait and see dulu ya. Apakah dia akan bisa up dari EMA 21-nya atau malah justru breakdown dari 615, karena di sini terindikasi akan membentuk pola HNS ya. Tetapi butuh konfirmasi apakah dia akan mengalami breakdown dari area demand ini. Jika iya, maka
valid ya, dia pola head and shoulders. Tapi jika tidak mengalami breakdown dari area demand ini, menurut saya ada potensi untuk lanjut up untuk saham SMDR. Tetapi jika tidak ada struktur besarnya, ini membentuk pola rising wedge ya, rising wedge. Tetapi yaitu ya, masih butuh konfirmasi untuk valid atau tidak. Ini indikasi untuk penurunan ya. Wait and see yang belum punya barang. Selanjutnya yaitu saham Pura. Hari ini closing di angka 84. Jika dilihat ini merupakan area demand-nya ya, di angka 84 hingga 67. Ini area demand dan jika dilihat juga Pura ini memiliki konsolidasi kecil di area ini ya. Ini konsolidasi kecilnya. Jika mampu breakout dari konsolidasi kecilnya ini, yaitu dari 86 mampu breakout, closing breakout terutama, maka ada potensi pergerakan dari Pura bisa up ya ke area sini 91. Jika mampu breakout dari 86 dan EMA 21 nya, maka ada potensi up hingga ke 92 untuk saham Pura. Tetapi jika tidak bertahan dari area sideways nya ini, area konsolidasi kecilnya ini, atau breakdown dari 79, maka ada potensi untuk lanjut turun untuk saham Pura seperti itu. Selanjutnya yaitu saham stokastik RSI nya. Oke, menjulang ke atas ya, Kenaikan hari ini pun disertai dengan volume yang pembelian yang meningkat ya dibanding sebelumnya. Menurut saya ada potensi untuk up ya, tetapi tunggu konfirmasi dulu apakah mampu bertahan di atas 86 closing breakout atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan masih ada konsolidasi di area ini saja ya. Untuk saham Pura seperti itu. Selanjutnya untuk saham WG. Saham WG hari ini closing di angka 178, masih di atas supportnya ini di atas 176, masih bertahan di atas itu. Untuk besok ya, jika mampu bertahan di atas 176, pergerakannya masih akan bergerak minimal terdekatnya ya, bergerak di rank 176 hingga 179 atau 182 jika masih bertahan di atas 176. Tetapi jika 176 ini tidak bertahan, ada potensi penurunannya hingga ke 174 dan 171 untuk saham WG. Jika dilihat dari stokastik RSI nya pun sudah menukik ke bawah. Menurut saya yang belum punya barang tunggu saja ya. Siapa tahu dikasih harga turun di area, bisa tunggu di area sini yang menurut saya di 174, 171 dan 169. Bagi yang belum punya barang menurut saya bisa tunggu di area ini. Ya, tapi kalau dia bertahan di atas 17176 it's okay ya. Kalau mampu bertahan maka ada potensi untuk up. Tetapi kalau tidak bertahan, menurut saya bisa bergerak turun di area 174, 171 hingga 169. Menurut saya seperti itu untuk saham WG. Selanjutnya yaitu saham WIM. Saham WIM hari ini closing di angka 476. Di sini ada area sideways kecilnya menurut saya. Ini area sideways kecilnya menurut saya. Sebentar. Area konsolidasinya ya di area 462 hingga 492. Tunggu saja, jika mampu breakout dari 492 dengan volume pembeliannya meningkat, ada potensi ya terdekatnya bisa ke 500 dan bisa ke 510 untuk saham WIM ya.
karena ini merupakan area konsolidasinya menurut saya. Tapi hati-hati jika breakdown dari 462, ada potensi untuk turun ke 442. Jika dilihat dari stokastik RS-nya menjulang ke atas ya, menjulang ke atas, dan di sini bisa dilihat ini menurut saya adalah hidden bullish divergence, di mana tidak ya, normal ini ya, normal. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham WIM ya, masih berkonsolidasi di area kecilnya di 462 hingga 492. Jika mampu breakout, closing breakout dari 492, ada indikasi baik untuk up, dan hati-hati jika breakdown dari 462, bisa potensi untuk turun ke 442. Untuk saham WIM menurut saya seperti itu ya untuk besok. Selanjutnya yaitu saham INCF. INCF hari ini closing di angka 145, di atas rasio Fibonacci 0,786 ya. Dan dilihat di sini juga INCF sudah jenuh jual, serta ini ada indikasi hidden bullish divergence. Kemudian ini price-nya naik, harganya naik, tetapi stokastik RSI-nya turun. Maka menurut saya ada potensi untuk up hingga ke 155 dan 168 jika mampu bertahan di atas 142 untuk besok ya. Jika mampu bertahan di atas 142, maka ada potensi untuk ke 155 hingga ke 168, dan di sini juga ada gap yang belum ditutup ya di angka 170 ya, belum ditutup gap ini. Menurut saya ada potensi untuk ke situ dengan syarat bertahan di atas 142. Tetapi jika 142 ini tidak bertahan, maka bisa saja koreksi terdekatnya ke 130 untuk saham INCF. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh jual sebenarnya ya. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham INCF. Selanjutnya yaitu saham BANK, saham bank BANK, Bank Aladin Syariah Tbk, mengalami penurunan, closing di angka 3110, dan jika dilihat dari strukturnya sebenarnya ini ada potensi cup handle ya kemarin ya, cup and handle di tanggal 9 Agustus tetapi tidak valid, kemudian dibawa turun atau mengalami koreksi. Sebentar. Oke, menurut saya harusnya untuk besok ya, dilihat dari stokastik RS-nya pun sudah jenuh jual. Untuk besok jika mampu bertahan jika mampu kembali breakout dari 3130 ya, ada potensi bank ini, saham BANK ini, Bank Aladin ini mampu reversal ya, mampu reversal jika mampu breakout dari 3130. Seharusnya bisa reversal ya, reversal kecil atau rebound kecil lah ya, minimal ke 3220 terdekatnya ya. Tetapi jika tidak mampu breakout dari 3130, itu ada potensi untuk turun lebih dalam yaitu di 2880. Tapi jika melihat dari stokastik RSI-nya, saya rasa kemungkinan akan ya minimal konsolidasi ya di area sini, atau justru malah untuk bisa up ya, bisa up jika mampu breakout dari 3130. Terdekatnya bisa saja ke 3220 potensi up-nya terdekatnya untuk besok ya, jika mampu breakout dari 3130 untuk saham BANK Bank Aladin Syariah ya.
Menurut saya seperti itu untuk saham ini besoknya. Oke, selanjutnya yaitu saham WMUU. WMUU hari ini sempat arah sepertinya ya, sempat arah dan closingnya juga bagus ya, disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Oke. Hari ini closing breakout dari EMA 90 ya. Besok menurut saya jika mampu bertahan di 180 atau tidak mengalami breakdown dari 180, menurut saya bisa potensi WMUU ini naik ke 188 ya, mampu kembali ke 188 dan ke 195 jika mampu bertahan di atas 180. Tetapi jika tidak mampu bertahan di atas 180, ada potensi untuk turun ke EMA 90-nya yaitu di 176. Di sini ada area supply. Jadi ketika sampai di area ini mengalami tekanan jual ya. Di sini ada area supply yang tebal menurut saya. Ya, di area di angka 190 hingga 202 ya. Di situ area supply. Jika besok mampu bertahan di atas 180, pergerakannya menurut saya ada di 180 hingga 188, bahkan bisa ke 191 ya untuk WMUU, dan belum ada indikasi gold dead cross, masih menjulang ke atas. Untuk saham WMUU menurut saya seperti itu. Hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 180 karena ada potensi untuk mengalami koreksi ya. Terdekatnya ya di 176 yaitu di EMA 90. Yang sudah punya barang di bawah baiknya memasang trailing stop ya. Atau yang belum punya barang ya bebas mau beli di pucuk atau menunggu koreksi sehatnya. Selanjutnya yaitu saham Pegas. Saham Pegas masih berkonsolidasi ya di rank 975 hingga 1060. Masih berkonsolidasi, belum mampu closing breakout dari 1060 disertai dengan volume pembeliannya meningkat ya. Masih berkonsolidasi di area ini, sempat breakout dari resistance trendline-nya ini. Sempat breakout dari resistance trendline, tetapi kembali lagi turun ya, Menurut saya masih akan berkonsolidasi terlebih dahulu di area ini. Bila dari stokastik RSI-nya pun masih terindikasi akan dead cross ya, menuki ke bawah garis sinyal birunya ya. Menurut saya masih akan konsolidasi terlebih dahulu. Ya, teman-teman mau beli barang ketika konsolidasi ya bebas, tapi ya jangan all in ya. Beli cicil saja supaya nanti ketika tiba-tiba turun dari 975 itu tidak panik ya, karena belinya cicil, tidak all in. Menurut saya Pegas ini masih potensi untuk konsolidasi selama tidak mampu breakout dari 1060, tidak mampu closing breakout dari 1060 ya. Untuk saham Pegas seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham KPIG. Saham KPIG hari ini closing di angka 114, mengalami penurunan ya. Masih tertahan di EMA 90-nya. Untuk besok menurut saya ini terindikasi dead cross ya. Menurut saya untuk besok KPIG jika tidak mampu bertahan di 114, ada potensi turun terdekatnya ke 113
hingga ke 111 ya. Jika tidak mampu bertahan di 114. Namun jika bertahan di 114 mampu bertahan, ada potensi untuk up terdekatnya di 116 ya. Terdekatnya bisa up ke 116 untuk saham KPIG besok ya, seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham APLN. APLN ini kalau tidak salah di time frame weekly-nya itu sudah jenuh jual, jenuh jual ya. Coba saya cek. Ya, ini dia APLN sudah jenuh jual di time frame weekly-nya. Tapi kita bicara untuk besok ya. Untuk besok hari ini naik ya hingga ke angka 128, breakout dari resistance trendline yang saya buat ini. Kemungkinan untuk besok jika bertahan di atas 127 128, bertahan di atas 127 hingga 128, ada potensi APLN ini up hingga ke 132 terdekatnya ya. Ini area supply ya, area supply jika ditembus baik ya, indikasi yang bagus bisa up. Tapi kalau di sini penuh tekanan jual ya bisa saja up kemudian turun ya. Menurut saya besok jika bertahan di atas 127 dan 128 ada potensi untuk APLN up terdekatnya di 132 hingga 135. Menurut saya seperti itu. Dan di ladder stokastik RSI-nya pun sudah golden cross ya, sudah golden cross. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham APLN ya. Dan menurut saya tambahkan lagi, jika mampu breakout dari supply-nya ini ya di area 132 hingga 136 ada potensi untuk menyentuh EMA 90 yaitu di 138 untuk saham APLN besok ya. Hati-hati jika breakdown dari 122, maka ada potensi untuk turun menyentuh support trendline-nya ini ya. Oke, selanjutnya yaitu saham Wins. Saham Wins ini masih saya pantau, masih saya lihat ya, masih saya perhatikan, masih bertahan di atas 135. Saya sudah share ya saham Wins ini di grup saya sudah berapa hari ya, sudah lama. Bertahan di atas 135. Saya pernah sampaikan bahwasanya saham Wins ini perlu hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 135. Karena apa? Karena ada potensi bisa turun ke 127 hingga ke 128 terdekatnya jika breakdown dari 135. Tetapi jika masih bertahan di atas 135, ada potensi saham Wins ini bisa lanjut up ya. Hari ini naik disertai dengan volume naik dan terindikasi akan mengalami jenuh jual. Oke, menurut saya untuk saham Wins seperti itu. Baiknya masih bisa bertahan di atas 135. Selanjutnya yaitu saham UVCR. Oke. UVCR masih berkonsolidasi ya, di area 430 hingga 645. Masih berkonsolidasi di area tersebut. Dilihat dari stokastik RS-nya sudah di area jenuh jual sebenarnya. Menurut saya masih akan berkonsolidasi di area ini 430 dan 645 jika tidak mampu breakout dari 645. Jika mampu breakout dari 645, menurut saya ada indikasi yang baik yaitu melanjutkan kenaikan. Tetapi jika breakdown dari 430 ini ada potensi untuk turun terdekatnya yaitu di EMA 21. Di 400 ya hingga 365. Intinya untuk saat ini UVCR masih konsolidasi ya. Kalau belum punya barang tunggu saja breakout atau terserah mau belinya kapan, breakout atau ketika masih konsolidasi. Intinya adalah untuk saham UVCR perlu hati-hati jika closing breakdown dari 430 ya. Selanjutnya yaitu saham IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk. Oke, closing di angka 410, mengalami gap ya. Sempat breakout dari 430 ya, kemudian ada tekanan jual karena di sini memang ada gap
ada gap di sini, sehingga ketika nyentuh area ini terjadi tekanan jual ya, terjadi tekanan jual. Dan di sini juga ada area demand, area supply ini, kemudian mengalami tekanan jual. Besok menurut saya adalah untuk saham IPCM, stokastik RSI-nya mengalami jenuh beli. Menurut saya untuk besok ada potensi untuk menutup gap ini ya, ada potensi untuk menutup gap ini. Hati-hati jika mengalami closing breakdown dari angka 388 ya, perlu hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 388, tetapi masih di atas 388 menurut saya masih aman ya, menurut saya masih aman. Tetapi jika sudah breakdown dari 388, indikasi yang kurang baik. Oke, bisa saja melanjutkan koreksi untuk menutup gap di sini nih ya, ini. Tapi sebelum berspekulasi jauh atau berspekulasi turun, kita lihat besok pergerakannya apakah mampu bertahan di 388 atau tidak. Intinya untuk besok menurut saya ada potensi untuk menutup gap ini ya, untuk menutup gap ini untuk IPCM. Oke, selanjutnya yaitu saham BCAP. BCAP hari ini closing di angka 118. Closing breakdown dari EMA 21, yaitu closing breakdown dari 122. Menurut saya untuk besok ini terindikasi akan dead cross ya, tapi belum pasti, masih butuh konfirmasi di sini. Ini dia. Untuk besok jika mampu bertahan di atas 117, pergerakannya masih akan berada di rank ini ya. Tetapi jika di breakdown 117 ini, maka ada potensi untuk turun ke 112. Menurut saya 112 ini adalah kalau bahasa saya itu pertahanan terakhirnya. Jika 112 ini sudah di breakdown, itu perlu hati-hati karena ada potensi menurut saya bisa lanjut turun. Tetapi jika masih di atas 112, masih ada potensi untuk naik ya, masih ada potensi untuk naik untuk saham BCAP seperti itu menurut saya. Oke, yang terakhir yaitu saham Jaya. Saham Jaya, saya berbicara time frame daily ya, time frame daily. Kalau di time frame weekly-nya ini masih downtrend ya, di struktur kecilnya masih downtrend. Oke, menurut saya adalah untuk saham Jaya untuk besok, jika tidak mampu bertahan di EMA 21, tidak mampu bertahan di 114, ada potensi untuk turun, terdekatnya yaitu di 111. Terdekatnya di 111 hingga ke 110 ya, jika tidak mampu bertahan di 114. Tapi jika mampu bertahan, masih ada potensi Jaya bisa up hingga ke 117 dan 120 terdekatnya. Untuk besok seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah dead cross ya, ada potensi untuk turun, tetapi itu kuncinya adalah apakah mampu bertahan di 114. Jika tidak, maka ada potensi untuk turun. Terdekatnya di 111 hingga 110 untuk saham Jaya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ulasan analisa teknikal 20 saham. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sebagai referensi untuk pertimbangan, untuk tambahan referensi ya, bukan untuk pertimbangan buy atau sell. Buy atau sell adalah keputusan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin berkenan bergabung di grup WA dan Telegram saya, silakan bergabung dengan cara klik link yang ada pada deskripsi video ini. Teman-teman bisa request saham teman-teman yang sekiranya memang perlu dibantu oleh saya untuk dianalisa. Silakan saja bergabung di grup WA atau Telegram saya. Dan menurut saya analisa yang saya ulas ini jangan sepenuhnya ditelan mentah-mentah, karena yang terbaik adalah analisa masing-masing dan trading plan masing-masing. Oke teman-teman, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak telah berkenan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.